Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para asisten Sekretaris Daerah, yang kami hormati pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, singkatnya hadirin yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Rabu, tanggal 30 Desember tahun 2020, diselenggarakan acara pelantikan dan pengambilan janji jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Acara diawali dengan pembacaan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 816.236/DKD 3.1 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur menimbang A. Bahwa dalam rangka mewujudkan postur birokrasi yang mendukung visi NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai NKRI, dipandang perlu segera melakukan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama yang lowong berdasarkan hasil seleksi terbuka tahun 2020. B. Bahwa pengangkatan PNS dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama sebagaimana tersebut dalam huruf A di atas telah mendapat persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara. C. Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan 1. Surat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara nomor B 4273/KASN/12/2020 tanggal 21 Desember tahun 2020 dengan hal rekomendasi hasil seleksi terbuka JPTP di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. B. Berita acara Panitia Seleksi nomor 19/Tansel/Daftar JPT /10 Romawi /2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hasil akhir seleksi. Memutuskan menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat PNS yang diangkat dalam jabatan administrasi berdasarkan keputusan Gubernur NTT nomor BKD 0113.1/88 PK/JS/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 dan BKD nomor 013-1-232-PKS/Angka Romawi 8/2019 tanggal 6 Agustus 2019 serta nomor 816.2.1/110/BKD 3.1 tanggal 10 Juli 2020 yang namanya sebagaimana tersebut pada kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran keputusan ini. Kedua, mengangkat PNS yang namanya sebagaimana tersebut pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran keputusan ini. Ketiga, pegawai negeri sipil sebagaimana disebut pada diktum kedua
Keputusan ini diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut pada kolom 9 lampiran keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Lampiran keputusan gubernur tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1. Ondi Christian Siagian SE LSI, pangkat golongan pembina tingkat 1 4B, jabatan lama Kepala Bagian Pembinaan, Advokasi Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, jabatan baru Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Victorius Simanek MSI, jabatan lama Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT, jabatan baru Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 3. Dr. Gigi Itlin Andriani MKes, jabatan lama Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, jabatan baru Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 4. Dr. Randus Petrus Serantahu, jabatan lama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT, jabatan baru Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah. 5. Charles M. Hajo SH, jabatan lama Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT, jabatan baru Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah. 6. Dr. Randus Bertoldus Lalo MN, jabatan lama Sekretaris pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT, jabatan baru Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah. Gubernur Nusa Tenggara Timur, tanda tangan cap Victor Bungkilu Laiskodat. Persiapan pelantikan. Kepada saksi dan rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengucapan janji jabatan dipandu oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya mengambil janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia mengambil janji menurut keyakinan masing-masing? Ya, kami bersedia. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa janji yang akan saudara-saudari ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri, keluarga, dan oleh semua yang hadir, juga yang penting sekali disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan Tuhan Itu Maha Tahu. Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati saudara, dan kepada Tuhan itulah akhir pertanggungjawaban akan saudara-saudari berikan. Saudara-saudari harap ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kiranya Tuhan menolong saya. Pengukuhan oleh rohaniwan. Yang pertama oleh rohaniwan Kristen Protestan. Saudara-saudara, kamu telah menganggap janji dan sumpah. Karena itu, hidup dan peganglah janji itu berdasarkan nasihat firman Tuhan bagimu. Janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kiranya Tuhan sumber berkat dan dinikmati akan memenuhi kamu dalam janji setianya, supaya kamu bekerja di dalam takut akan Tuhan. Yang kedua oleh rohaniwan Katolik. Saudara-saudaraku, hari ini anda telah dipilih dan ditetapkan menjadi pemimpin bagi masing-masing. Dan demikian Bapak-Bapak adalah pilihan dan utusan untuk melayani. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus menghendaki agar warta gembira keselamatan yang dibawanya ke dunia ini diketahui dan dialami oleh banyak orang. Itulah sebabnya Dia mengutus para muridnya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Menanggapi perutusan ini, Rasul Paulus dengan sangat tegas mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Untuk itu, mengawali perutusan Anda, baiklah kita mohon berkat. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudaraku dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Penandatanganan berita acara janji jabatan. Yang pertama oleh perwakilan pejabat yang mengucapkan janji, Saudara Ondi Christian Siagian, SEMSI. Selanjutnya oleh para rohaniwan. Yang pertama, rohaniwan Kristen Protestan
Pendeta Flora F. Gervard Manove STH. Selanjutnya, Rohaniwan Katolik Romo Yasitus Evi PR ST. Selanjutnya oleh para saksi. Yang pertama, Saudari Johana Lisa Pali SH MSI. Kedua, oleh Saudara Dr. Agus Zakaria Simoruk MM. Selanjutnya oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan berita acara selesai. Saksi dan rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan naskah pelantikan oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sikap istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Sekda dan seluruh hadirin pada kesempatan yang berbahagia yang juga saya hormati. Yang pertama, saya menyampaikan selamat Natal untuk kita semua bagi yang umat Kristiani. Yang kedua, selamat menyongsong tahun baru 2020 dan kita akan masuk dalam 2021 dengan harapan-harapan yang tentunya akan kita bangun untuk kepentingan nusa dan bangsa, khususnya provinsi yang kita cintai. Hari ini kita hadir di sini untuk melakukan pelantikan dan telah dilakukan oleh Pak Wakil Gubernur, pelantikan pejabat tinggi pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih tersisa. Kita punya mimpi besar tentunya untuk mengangkat harkat dan martabat provinsi ini menjadi provinsi yang bisa dipandang dalam segala aspek menjadi provinsi yang mendapatkan penghormatan martabat dalam segala hal. Karena itu tentunya dipandang perlu untuk melakukan perubahan, perbaikan dan reposisi untuk kepentingan ini. Nah, karena itu sekali lagi selamat kepada para pejabat tinggi pertama yang baru saja dilantik. Bapak-bapak Ibu semua tahu bahwa kita punya mimpi besar, dan mimpi besar itu juga punya target besar. Kalau target besar berarti kerjanya juga kerja besar. Karena itu selain daripada kebanggaan mendapatkan posisi yang terhormat, maka juga ada konsekuensi
Konsekuensi logisnya adalah kita harus mampu menunjukkan bahwa kepercayaan yang diberikan itu mampu diemban dengan baik. Provinsi ini sedang bertumbuh, menurut saya bertumbuh dalam keadaan menuju titik yang baik. Perlahan-lahan kita bergerak, tetapi memang perubahan perlahan itu berbanding terbalik dengan ekspektasi masyarakat, khususnya dalam keadaan kita mengalami situasi bencana secara global pandemi COVID-19 seperti saat ini. Karena itu perlu ada percepatan, perlu ada cara berpikir out of the box, cara berpikir yang tidak linear, tidak yang biasa-biasa saja, tapi kerjaan harus kerjaan luar biasa, rajin luar biasa, keras luar biasa, pintar luar biasa, semangatnya luar biasa. Itu bisa. Tapi kalau bisnis as usual, kerja seperti biasa saja, maka tidak akan mungkin kita akan sampai pada mimpi-mimpi besar kita. Karena itu sekali lagi saya ingin mendorong kita semua bahwa target yang telah kita tetapkan, program-program kerja kita itu harus mampu dilakukan dengan baik. Bapak-bapak harus mampu memahami provinsi ini dengan baik. Jangan hanya terbiasa untuk di belakang meja, tapi tahu secara detail dengan baik. Contoh paling gampang, kita ini dari bertahun-tahun ada garis kesehatan di sini. Tidak ada. Itu bagaimana obat-obatan dari 20 tahun yang lalu masih ada di gudang. Lalu saya cek kenapa itu? Karena kita dikirim itu masa berlakunya 3 bulan lagi sudah expired, lalu dikirim ke NTT. Itu dipakai belum selesai, belum sempat dipakai sudah expired. Ini saya perintahkan sekali lagi lewat kesempatan ini kepada Kadis, nanti lewat Pak Sekda, Pak Bu, kita tidak lagi menerima bantuan obat dari pemerintah pusat. Kesempatan ini saya juga minta kepada Menteri Kesehatan untuk merubah cara kerja seperti ini. Ini perang terhadap mafia obat. NTT itu minimal 1 tahun 6 bulan menuju expired baru kita terima. Jangan kita terima secara terperintahkan, tidak boleh. Jadi 1 tahun 6 bulan baru kita terima. Kalau dikirim itu datang, kita bicara orang kembalikan dengan uangnya mereka. Jangan kita kirim lagi balik kepada uang itu lagi. Itu contoh seperti itu. Jadi jangan bisnis as usual. Jangan memang dari dulu sudah begini, jadi kami jalan begini. Nah itu saya kira itu. Hari ini lagi percuma itu. Kita harus membuat sebuah paradigma baru dengan transformasi pemikiran dan nilai-nilai baru. Jadi yang boleh kayak begini teman. Nanti kita akan bersurat kepada Kementerian Kesehatan dan tembuskan kepada Bapak Presiden bahwa mafia obat, jangan bicara COVID, obat biasa saja masuk ke NTT ini expirednya 3 bulan baru kita terima. Ini tandanya bahwa ada mafia obat. Ini barang mulai dimasuk kita. Jadi kita sempat pakai sudah expired dan kita buang. Dan itu pasti harganya murah sekali. Ini tidak boleh terjadi di provinsi ini. Saya menjadi gubernur, saya tidak boleh mau hal-hal seperti ini terjadi. Kita kasih rakyat kita obat-obatan yang expired dan bertumpuk-tumpuk di dalam gudang sudah puluhan tahun lamanya. Merugikan pusat negara. Contohnya begitu, itu contohnya. Yang kedua, kalau seperti Kadis Kehutanan Lingkungan Hidup, ini Kadis di mana seluruh nadi kehidupan Nusa Tenggara Timur, bahkan dunia di situ. Dunia hari ini berbicara tentang lingkungan hidup. Orang bicara tentang Sustainable Development Goals, pembangunan yang berkelanjutan. Maka di mana dia berlanjut? Kalau lingkungannya rusak tidak bisa lanjut. Langsung bicara dengan wali kota, bagaimana sampah di kota Lubang ini. Kalau wali kota tidak bisa, bersurat, tolong kami bersurat kepada provinsi untuk kembali. Contohnya Labuan Bajo dan tempat-tempat lain. Ini provinsi kalau mau ada penghargaan untuk kota ke kota provinsi tertentu, kita pasti salah satu yang masuk.
Bagaimana paham terhadap seluruh hutan-hutan di Nusa Tenggara Timur, penggunaannya, pemulihan kembali, restorasi hutan-hutan yang rusak. Itu contoh di Sipai. Itu hutannya kalau dari jalan kita lihat ada pohon. Begitu masuk ke dalam hutan tidak ada lagi. Tanggung jawab itu mendesain kembali, tanam kembali, jangan tertarik di kantor. Sudah barang hutan tapi kantor itu cocok. Kadis kehutanan itu ada di hutan, bukan ada di kantor. Lebih banyak dia ada di hutan. Jadi kalau mau gubernur tanya, ini bagaimana? Jangan seperti di Manggarai itu. Manggarai Barat atau Manggarai Barat. Itu UPT kehutanannya, kantornya itu lebih bagus daripada rakyat yang lagi biara kambing. Wah, itu memerlukan betul. Kantor itu terlihat kantor bersih, di situ dirawat. Bapak-bapak tidak mandi di bapak dari kantor itu perlu bersih. Itu citra, itu orang bisa lihat budaya orang ini, budaya kerja hebat itu. Lihat kantornya orang tahu, budaya kerja luar biasa. Minimal kalau mau ditipu saya, mau itu barang jelas sedikit. Nah, ini saya kasih pesan sangat berat. Karena kita ini terbiasa kerja meja saja, tidak tahu apa. Hutannya sudah ditebang atau belum, barang ada atau tidak belum, kita tidak tahu. Karena itu saya minta kita dilatih hari ini, namanya pejabat tinggi. Pejabat tinggi pertama, lingkup provinsi. Jabatan itu namanya pejabat tinggi. Dia punya ego harus tinggi. Dia punya tes, cita rasa harus tinggi. Jangan pejabat tinggi cita rasa apa itu? Buang sampah sembarangan. Nah, ini harus mampu dilakukan. Saya punya mimpi seperti itu. Dan bapak ibu ini orang-orang yang punya kemampuan manajerial. Jadi jangan pergi duduk lalu datang bilang, urus desa 3, 4 itu setengah mati. Nah, itu kamu gantung tali, tinggi lompat, taruh ikan di pohon, lompat turun, supaya saya tidak masalah. Jadi besok itu saya tidak ganti bangun. Jadi jangan pernah datang ke gubernur mau urus mereka ini susah. Saya sudah kau saya sudah hebat betul itu. Pergi urus ke bawah. Dan orang yang tidak mampu, pemimpin tidak mampu mengurus anak tua, itu tidak layak. Tidak ada orang yang cukup baik di dalam provinsi ini. Semua rusak. Semua baik kurang baik, ada kurang baik. Kita benahi, kita didik untuk membawa mimpi kita untuk berhasil. Jadi tidak ada, harus bangun manusia. Tidak bisa menyerah seperti itu. Karena itu banyak tantangan kita di Nusa Tenggara ini. Kita tahu bahwa tantangan berturut-turut. Tantangan kita bagaimana sudah miskin, stunting banyak, datang lagi COVID, malaria demam berdarah, pemalas, buta huruf, pekerja dan otak tidak nyambung. Nah, ini masih banyak. Berbahasanya kasar seperti itu. Bahasanya. Tetapi saya harapkan dalam suasana pelantikan dengan damai sejahtera ini, Bapak Ibu juga harus menjawab damai sejahtera. Ini bahasa abstrak kita begitu. Damai sejahtera itu abstrak. Apa damai sejahtera? Kayunya tumbuh, pohonnya tumbuh. Berapa banyak tumbuh? Sekian banyak. Jagungnya tumbuh. Berapa banyak tumbuh? Sekian banyak. Kita hitung size ekonominya. Cukupkah size ekonomi ini bisa membuat titik lompat? Bisa cukup. Jadi saya pikir itu hal-hal yang harus konkret terus. Ngomong abstrak, kita akan mendorong agar pertumbuhan ini bahasa abstrak terus. Konkret kan? Jangan semua bikin perencanaan itu abstrak, konkret tidak ada. Abstrak bacanya bagus, begitu konkret hilang. Itu tidak boleh. Manusia beriman itu adalah manusia yang berpikir abstrak, tapi dia buatkan dalam konkret. Itu orang beriman. Kalau abstrak terus tidak ada iman. Konkret tanpa iman, tanpa abstrak juga salah. Tidak bagus, karena kualitasnya tidak bisa diukur. Nah, karena itu saya harapkan Bapak Ibu yang sedang dilantik, kita punya masalah serius. Dan untuk itu saya harapkan semua bekerja di dalam semangat yang sama, kolaborasi. Tidak boleh kerja sendiri-sendiri. Mau gerak hutan, tanya pariwisata. Ini saya punya hutan begini, saya lihat bagus, kamu datang di sini. Hutan yang masuk di situ bisa bicara dengan pertanian, bisa bikin tanam porang, bisa bikin ini. Ini kolaborasi, jangan kerja sendiri. Kerja sendiri itu
zaman tahun 1250 sebelum Masehi. Nah, itu orang kerja sendiri. Tapi sudah tahun 2000 masih kerja sendiri, memang mindset zaman dulu. Ini orang perlu kita sejajarkan dengan komodo. Komodo adalah binatang purba atau ahli manusia purba. Nah, jadi itu model seperti ini. Ini kita dorongan itu harus dilakukan seperti itu. Nah, kalau mimpi-mimpi kita, karena kita dituntut cepat, kita dituntut dengan rakyat yang begitu punya ekspektasi yang luar biasa, apalagi dengan suasana penderitaan seperti hari-hari ini. Karena itu tidak mungkin 2021 itu kita bekerja secara biasa. Kita harus bekerja secara luar biasa. Kita punya uang, pasti. Masa Nusa Tenggara Timur, kita hitung baik-baik. Saya sebagai pengusaha, saya akan surprise karena setiap tahun NTT itu punya uang di luar daripada sektor swasta. NTT pasti supply pemerintah, belanja pemerintah, uang yang masuk di NTT itu baik APBD kabupaten kota, provinsi, dan ditambah dengan dana desa itu 42 triliun per tahun. 42 triliun tidak ada kelihatan. 42 triliun. Ini bukan uang kecil. Let's say ditanggung saja, potong saja 60% kasih keluar untuk bayar gaji, bayar berapa? 40%. Baik, itu sekitar 16 sampai 17 triliun masih boleh kita belanjakan per tahun. Ini 17 triliun ini tidak pernah terlihat di lapangan. Nah, itu saya minta. Kita harus mampu mempergunakan seluruh sumber daya dalam diri kita masing-masing. Perencanaan anggarannya harus tepat betul. Tadi Pak Sekda dan Ibu Asisten 3 sudah laporkan bahwa tanggal 6 nanti kita sudah penyerahan DIPA ya. Nah, 1 hari lebih cepat dari tahun kemarin. Berarti harus lebih cepat lagi. Kita punya penyerapan anggaran sekarang total 90%. Nah, kalau kita bisa 90-an tahun depan, ini ada tandanya. Tandanya gimana? Waktu COVID melanda kita, sedikit saja provinsi di Republik ini yang pada saat kuartal 3 ini pertumbuhannya positif. Sedikit sekali. Bali masih negatif pertumbuhannya. Tapi NTT pertumbuhannya dia pada kuartal 3 ini bertumbuh 3 lebih. Kenapa kuartal 3 itu bertumbuh 3? Karena itu datang dari belanja pemerintah yang bercepat. Itu harus dilakukan. Bayangkan kalau ke depan belanja pemerintah jalan cepat, juga investasi itu akan didorong masuk secara luar biasa. Maka ini pertumbuhan itu lebih cepat. Nah, itu saya harapkan kita kuartal 4 pasti. Nah, 3 yang positif, 4 positif, maka kita harapkan year on year-nya juga akan masuk positif. Kita tergerus di kuartal 1 dan 2. Nah, ini mimpi besar kita. Kalau kita kerja baik, mimpi kerjaan yang kita sudah desain 2021 dengan baik, dijaga betul-betul, tiap hari jaga, tiap hari periksa, maka menurut saya waktu dilantik kita punya IPOR itu 10. Pada saat itu saya periksa IPOR kita 10. Sekarang ini IPOR-nya 8,6. Seperti itu ya, Pak? 8,23. IPOR kita. Kalau kita bisa turunkan dia, kenapa nasional itu 6,3? Sumbangan terbesar kita dari Nusa Tenggara Timur. Kalau kita bisa turunkan dia di 5, maka nasional itu turun. Kita akan membantu IPOR nasional. Nah, ini IPOR ini bisa teratasi kalau kerjanya kolaborasi, tidak bisa sendiri-sendiri. Tidak bisa sendiri-sendiri. Industri jalan sendiri, bengong-bengong, perdagangan bengong-bengong, tidak tahu ada komoditi apa yang sedang lagi bagus di Nusa Tenggara Timur. Perdagangan menuju kemana tidak tahu, supply chain-nya ada di mana, warehouse-nya tidak tahu di mana, bagaimana membangun cold storage ada di mana, tidak tahu dalam perencanaan tidak bisa. Nah, ini namanya kerja secara kolaboratif. Harus setiap dinas dia tahu dia perlu ini. Saya perlu koperasi, saya perlu pariwisata, saya perlu industri, saya perlu pertanian, saya perlu anggaran. Ini direncanakan di saya dalam semangat yang sama. Kalau ini kita bisa lakukan, maka saya pasti 2021 akhir seperti hari ini kita berdiri begini ada acara, maka kita akan berdiri di atas. Saya pastikan kita punya pekerjaan kita akan bertumbuh luar biasa. Karena itu saya minta nomor 1, inspektorat tolong itu juga lakukan pemeriksaan dan pendampingan. Jadi jangan periksa susah tunggu salah baru, tapi dari awal terus menerus. Dari keuangan jangan menunggu supaya dari setiap OPD itu kalau belum datang kita langsung Excel cek mereka. Kalau belum kirim kau punya dokumen berkaitan ini, bendahara kamu lelet, gaget,
Tidak boleh kerja biasa. Kalau kerja biasa kita tunggu bendaharanya akan tidak datang, tapi biar aja. Kalau tidak datang cair, biar aja pasti mampu sendiri. Tidak boleh. Kita harus mampu untuk cepat sendiri. Hari ini saya harapkan pekerjaan-pekerjaan kita merubah paradigma kerja lama, kita menuju kerja baru dengan pertanggungjawabannya. Ujung-ujungnya income kita akan berbeda. Saya tadi hitung-hitungan dari Pak Sek dan Ibu Asisten. Kalau ini kita kerja bagus, pendapatannya naik, mungkin suatu saat kita lihat sekretaris saya yang kita terima itu sekitar masa 37 juta ya. Nah hebat itu. Tapi Bapak tidak ada lagi. Bapak kan sudah kecil, jadi mungkin dia sangat tidak berhasil. Nah inilah maksud saya. Kalau tanya saya, apakah betul pemerintah ini berubah? Tadi ini sedang lagi menata diri di depan. Tapi apakah itu yang sadar diharapkan? Belum. Itu bukan diharapkan. Bukan saya saja, tetapi ekspektasi publik begitu tinggi buat kita. Karena itu kita perlu ada kerjaan lebih hebat lagi untuk menjawab tantangan yang ada. Dan saya yakin di depan saya adalah pasukan yang saya selalu ulang-ulang. NTT tidak butuh Superman. NTT butuh apa? Superman. NTT butuh Superman. Satu orang gubernur hebat macam apa? Tapi kalau semua bergerak dalam semangat yang sama, cara berpikir yang sama, gerak yang sama, dengan emosi dan roh yang sama, maka itu gerakan yang membuat ada perubahan yang terasa sampai titik bawah. Saya yakin itu gerakan kalau dia menjadi satu kesatuan akan meningkatkan seluruh seni-seni kehidupan masyarakat. Itu saja pesan saya. Selamat memasuki tahun baru. Selamat kepada mereka yang dilantik. Tapi kerja baik-baik. Karena punya guru punya mulut itu tidak enak. Kalau nanti akan sakit hati. Kalau tidak sanggup lagi, ya mengundurkan diri. Tapi saya yakin itu bukan karena saya pribadi, tapi karena tuntutan ekspektasi masyarakat kepada kita begitu tinggi. Maka saya minta kita terus jawab seluruh tantangan, bersyukur, terima kasih buat semua. Yang karena kerja berat, bukan saya yang kerja, bukan Yoset saja, tapi kalian yang bekerja, maka Nusa Tenggara Timur masuk pada provinsi ketiga pengadilan korupsi terbaik. Kira-kira tepuk tangan. Maka dalam sejarah provinsi ini menjadi provinsi mendapat pengadilan korupsi terbaik ketiga di Indonesia. Provinsi dengan inovasi terbaik kelima di Indonesia. Provinsi dengan assessment center terbaik kedua di Indonesia. Nah, itu saya harapkan ini tahun depan itu tidak lagi nomor 5, nomor 3, 1. Nah, 2 itu siap. Jadi itu saya lagi bilang. Tadi Ibu Astia bilang sudah dibuat untuk inovasinya minimum 1. Saya bilang 1 berarti tidak ada. Tidak ada orang minimum 1. Minimum 5. Nah, minimum 5. Kalau 1 berarti tidak ada. Minimum 5 inovasi. Jadi setiap OPD minimum 5. Itu perintah. Jadi yang tidak 5, sudah tahu Pak. Nanti Bapak nanti sudah ada surat pengunduran diri. Bapak pengen dilantik nanti. Surat pengunduran diri tanggal nanti ke provinsi. Jadi nanti tinggal saya jawab menyetujui surat pengunduran diri saudara ke tanggal ini. Itu nanti saya jawab. Karena itu kenapa? Bukan maksudnya jahat sama dia, tapi supaya kita saling menjaga, supaya sistem itu membuat kita makin solid, makin kuat, dan makin teratur. Sekian, terima kasih. Salam. Sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Budaya. Salam kebaikan. Selamat masuk tahun baru. Demikianlah rangkaian acara pengambilan janji jabatan pejabat pimpinan tinggi pertama lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur berkenan meninggalkan ruangan pelantikan. Kami ucapkan provisia dan selamat melaksanakan tugas bagi Bapak Ibu yang telah dilantik. Tuhan memberkati tugas serta proyek.